Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa, Bab 111115. Jia Siwen menelan ludah, matanya penuh kesungguhan. Melihat lautan dalam yang tak berdasar, Jia Siwen tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan. Menghadapi dunia yang tidak diketahui di bawah, orang pasti akan memiliki ketakutan di hati mereka. Apa gunanya ide ini? Jia Siwen bergumam, mungkinkah berendam di air laut ini bisa meningkatkan kekuatan mental? Ide ini agak terlalu dibuat-buat. Jia Siwen juga bertanya bagaimana sistem harus melatih kekuatan mental sebelumnya, dan jawabannya adalah jika Anda ingin melatih kekuatan mental Anda harus menghabiskan kekuatan mental Anda, dan kekuatan mental hanya akan dipulihkan pertumbuhan halus. Namun tinggal di air laut ini, Jia Siwen tidak merasakan keanehan sedikit pun, bagaimana ini bisa memperkuat kekuatan mentalnya. Mungkinkah misteri peningkatan kekuatan mental terletak di laut dalam ini? Jia Siwen bergumam. Melihat laut gelap tak berujung di bawah, ketakutan di hati Jia Siwen menjadi semakin kuat, yang merupakan ketakutan naluriah jauh di dalam hatinya. Tidak masalah. Mustahil memiliki eksistensi yang bisa membunuhku dalam pandangan ini, kan? Jia Siwen berenang ke kedalaman lautan dengan detak jantung. Namun, Jia Siwen baru saja berenang beberapa meter, dan tiba-tiba merasakan air laut di sekitarnya tiba-tiba tenggelam, dan tekanan besar menekan tubuh Jia Siwen, membuat Jia Siwen sedikit terengah-engah. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, dan dia bekerja keras untuk menahan tekanan ini, dan kekuatan mental yang belum dikonsumsi sama sekali mulai menunjukkan sedikit konsumsi. Bisakah dikatakan bahwa tekanan ini adalah metode latihan The View of Chaos View? Jia Siwen sedikit mengernyit dan bergumam, hanya saja. Tepat ketika Jia Siwen sedang memikirkan apakah akan terus berjalan ke bawah, dia tiba-tiba merasa bahwa nafas yang tidak jauh di depan mendekat dengan cepat. Apa? Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam. Saya melihat bintik hitam muncul di laut di kejauhan. Bintik hitam itu awalnya tidak lebih dari ukuran biji wijen, dan setelah hanya beberapa detik, ia sampai ke suatu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 50 meter dari Jia Siwen. Baru pada saat itulah Jia Siwen melihat gambaran keseluruhan dari benda ini dengan jelas. Ini kura-kura besar. Namun, penyu besar ini sangat besar. Menurut perkiraan Jia Siwen, panjang tubuhnya setidaknya mencapai 8 meter. Aku pergi, apakah itu masih kura-kura? Jia Siwen menatap kura-kura itu dan berkata. Kura-kura itu tiba-tiba menyapu, seperti anak panah yang tajam, dengan cepat berlari menuju Jia Siwen, dan datang ke Jia Siwen dalam sekejap mata. Mulutnya terbuka dan langsung menggigit tubuh Jia Siwen. Kepala kura-kura itu hampir lebih besar dari tubuh Jia Siwen. Jika gigitan ini ada di tubuh Jia Siwen, saya khawatir bisa langsung menggigit tubuh Jia Siwen. Jia Siwen terkejut, dan buru-buru mundur. Tapi di lautan yang deras ini, bagaimana mungkin menghindarinya dengan begitu mudah hanya dengan kecepatannya? Tertawa. Mulut penyu yang mengerikan menggigit langsung di dada Jia Siwen, tiba-tiba mengeluarkan lubang besar, darah menyembur keluar, dan sebagian besar air laut ternoda merah. Jia Siwen menarik napas kesakitan, kekuatan tubuhnya sangat mengerikan, dia benar-benar digigit. Kura-kura itu berbau darah, matanya merah, dan dia bergegas menuju Jia Siwen lagi. Brengsek, kembali. Jia Siwen melontarkan kata-kata makian. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, kamu bajingan, apakah menurutmu aku sangat diganggu? Saat dia berkata, Jia Siwen mengepalkan kelima jarinya dan membanting tinjunya ke atas kepala kura-kura. Kura-kura itu sama sekali tidak tahu bagaimana menghindarinya, ia langsung menggigit dada Jia Siwen, dan langsung mengabaikan tinju Jia Siwen. Ledakan. Tinju Jia Siwen mendarat di kepala kura-kura, dan kekuatan yang mengerikan keluar, menghentikan kemajuan kura-kura itu dengan tiba-tiba. Tapi penyu laut tidak bermaksud berhenti sama sekali. Mulutnya menggigit Jia Siwen dengan liar, dan selama dia menyentuh sedikit, dia bisa langsung menyeret Jia Siwen ke dalam mulutnya. Untungnya, tubuh Jia Siwen relatif kecil dibandingkan kura-kura, dan dia bisa menghindarinya sebelum serangan kura-kura itu tiba. Sial, monster macam apa ini? Saat kura-kura tidak memperhatikan,
Jia Siwen melompat dan mendarat langsung di punggung kura-kura. Punggung kura-kura itu sangat besar, Jia Siwen berdiri kokoh di punggung kura-kura itu. Kali ini tidak peduli seberapa banyak kura-kura itu menyerang, dia tidak bisa menyentuh Jia Siwen sama sekali. Huff, kamu kura-kura besar, bagaimana kamu bertarung denganku sekarang? Jia Siwen berkata dengan penuh kemenangan. Kura-kura itu sepertinya mengerti kata-kata Jia Siwen. Tiba-tiba ia memutar kepalanya dan membuka mulutnya. Aliran air yang deras menyembur keluar dan menghantam Jia Siwen. Jia Siwen bahkan tidak menyangka kura-kura itu akan melakukan trik ini. Dia tertangkap basah oleh air laut. Dia merasa seolah-olah sebuah mobil berkecepatan tinggi menabrak dadanya, menyebabkan napasnya putus, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia langsung jatuh dari punggung kura-kura. Brengsek! Jia Siwen jatuh ke laut dan mau tidak mau mengutuk. Kura-kura ini memiliki begitu banyak trik sehingga dia tidak bisa mempertahankannya. Panggilan. Kura-kura itu menoleh dan dengan cepat berlari menuju Jia Siwen. Cakar tajam itu mencengkeram Jia Siwen. Bahkan air laut yang dilewati cakar kura-kura terbelah, dan langsung menekan Jia Siwen dengan tekanan yang kuat. Jia Siwen. Jia Siwen menggertakkan giginya, mengepalkan kelima jarinya, dan berkata dengan suara yang dalam, lihat kepalan tanganku yang panjang. Saat dia berkata, tinju Jia Siwen tiba-tiba meledak, mengeluarkan semburan tekanan air yang mengerikan ke cakar kura-kura. Ledakan. Tinju Jia Siwen jatuh ke cakar kura-kura, dan suara keras mengguncang keduanya mundur beberapa meter. Terdengar suara retak pada cakar tajam penyu tersebut, lalu, bagian dalam cakar tajam penyu itu meledak dalam sekejap, dan sebagian dari cakar penyu itu terbang keluar dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Jia Siwen sangat gembira. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan bekas luka di tinjunya, kakinya terbanting, tubuhnya terlempar keluar, dan dia langsung menuju ke kura-kura. Mengaum. Terdengar raungan marah dari mulut kura-kura, dan menghantam Jia Siwen. Ledakan. Setelah benturan keras, Jia Siwen memiliki luka ekstra di dadanya yang hampir merobeknya, sementara sebuah lubang besar langsung diledakkan ke dada kura-kura tersebut, dan darah terus mengalir keluar dari luka kura-kura tersebut. Mengalir ke lautan. Segera setelah itu, penyu laut berangsur-angsur menjadi ilusi, dan tubuhnya meledak menjadi cahaya putih susu. Jia Siwen menatap cahaya susu dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada kura-kura. Segera setelah itu, cahaya putih krem U200B menyerbu langsung ke arah tubuh Jia Siwen, dan langsung menuju ke tubuh Jia Siwen, membuat tubuh Jia Siwen juga meledak menjadi cahaya terang. Cahaya putih susu dengan cepat mengalir ke tubuh Jia Siwen, dan tubuh Jia Siwen juga memancarkan cahaya terang. Jia Siwen tertegun sejenak, matanya membelalak, dan dia melihat tubuhnya dengan ekspresi yang luar biasa. Dia merasa luka di tubuhnya terisi dengan cepat, dan perasaan puas datang dari lubuk otaknya. Ini, apa yang terjadi? Jia Siwen bergumam. Ini hadiahmu. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Jia Siwen, seolah menjawab pertanyaan Jia Siwen. Suara aneh ini membuat Jia Siwen tertegun, lalu merinding di tubuhnya naik, dan pihak lain muncul diam-diam di otaknya. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa kekuatan lawan lebih dari satu level lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Kamu, siapa kamu? Tanya Jia Siwen, dengan paksa menekan kekhawatiran batinnya. Hehe, tidak peduli siapa aku, kamu bisa menganggapku sebagai penguasa dunia ini. Suara itu berkata sambil tersenyum. Mata Jia Siwen berbinar dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu benar-benar penguasa dunia ini? Lalu apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah dunia spiritualmu. Lautan kekacauan ini ada di pikiranmu. Lautan kekacauan ini memiliki kedalaman yang tak ada habisnya. Meskipun itu diciptakan olehku, dengan perkembangannya sendiri selama bertahun-tahun, aku tidak dapat mengendalikannya lagi. Suara orang itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jia Siwen tiba-tiba penuh dengan garis hitam. Tampaknya kakak laki-laki ini tidak terlalu kuat, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan hal-hal yang dia ciptakan. Pemilik suara itu sepertinya melihat pikiran batin Jia Siwen, dan berkata dengan marah, ini tidak bisa disalahkan padaku, tahukah kamu apa yang tersembunyi di lautan kekacauan? Aku tidak tahu, Jia Siwen berkata dengan kosong. Pokoknya,
dengan kekuatanmu, apalagi memperdalam, bahkan jika itu adalah penjaga level berikutnya, Megalodon dapat dengan mudah merobekmu saat ini menjadi berkeping-keping, dan kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Suara itu berkata. Tuan rumah berkata dengan ringan. Jia Siwen tertegun sejenak. Dia melihat ke laut di bawah. Meski laut di bawah agak redup, dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang ada di laut. Saya melihat tubuh besar berkeliaran di laut, menyebabkan arus yang megah. Ketika Jia Siwen melihat bayangan gelap, ketakutan di hatinya tiba-tiba semakin dalam, dan perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya. Pengalaman memberitahunya bahwa pemilik suara ini tidak membohonginya, Megalodon di bawah pasti menakutkan, setidaknya tidak mungkin melawan Megalodon dengan kekuatannya saat ini. Saya khawatir Megalodon dapat mencabik-cabiknya dengan mudah jika dia bertemu dengannya. Sekarang kamu tahu bahwa aku tidak berbohong padamu. Ada sedikit kebanggaan dalam suara itu. Lalu apa cahaya putih susu tadi? Tanya Jia Siwen. Seperti yang saya katakan, itu adalah hadiah Anda. Selama Anda membunuh binatang penjaga lapisan ini, mereka akan berubah menjadi kekuatan mental ke dalam tubuh Anda dan membantu Anda meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Kekuatan mental Anda terlalu kuat. Lemah, hanya energi kura. Kura yang didukung baja barusan secara langsung meningkatkan kekuatan mentalmu dengan perintah kecil, seru suara itu. Jia Siwen tertegun sejenak, merasakan kekuatan spiritualnya. Memang, menurut pria misterius itu, kekuatan spiritualnya benar-benar telah ditingkatkan. Ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu tahu tingkat kekuatan mental? Pria misterius itu bertanya dengan enteng. Aku tidak tahu. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tulus. Di mana dia mengetahui tingkat kekuatan spiritual? Dia selalu mengultivasi dirinya sendiri. Kekuatan spiritual terkait dengan kekuatanmu. Semakin kuat kekuatanmu, semakin kuat kekuatan mental yang dapat ditahan oleh tubuhmu, tetapi jika kamu memaksakan sejumlah besar kekuatan mental ke dalam tubuh yang lemah, maka kekuatan mental akan hilang. Tubuh dan tidak akan tinggal di dalam tubuh. Dan levelnya dibagi menjadi ilusi, kenyataan, kehidupan dan jiwa, dan surga. Adapun setelah surga, Anda dapat mengalaminya sendiri di masa depan. Saya tidak akan banyak bicara, tetapi saya akan memberitahu Anda sepatah kata pun, roh di sana sudah sangat sedikit orang yang bisa berkultivasi ke alam kehidupan dan jiwa, dan mereka yang bisa berkultivasi ke alam dunia sangat jarang. Anda bisa berkultivasi ke alam kehidupan nyata di sini, terima kasih Tuhan. Jia Siwen mengepalkan tinjunya dan berkata, siapa bilang saya hanya bisa berlatih ke alam realitas? Saya pasti akan berlatih ke alam yang menjangkau dunia. Hehe, nak, kalau begitu semoga kamu beruntung. Ketika kamu merasa cukup kuat, pergi dan tantang wali di tingkat berikutnya. Jika kamu cukup beruntung untuk bisa sampai ke dasar laut, mungkin kamu masih bisa melihatku dan berpamitan. Kata suara itu sambil tersenyum. Setelah berbicara, suara itu menghilang di benak Jia Siwen. Melihat pihak lain menghilang, Jia Siwen juga sedikit lega. Bagaimanapun, otak adalah bagian manusia yang paling penting dan rentan. Begitu pihak lain ingin merugikannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi dari sini. Jia Siwen bergumam. Saat dia berkata, hatinya tergerak, pemandangan di sekitarnya berubah seketika. Semuanya menghilang, dan kantor Jia Siwen muncul kembali. Melihat kantor yang aneh dan familiar ini, Jia Siwen akhirnya menghela nafas lega. Rasa penindasan dan ketakutan barusan menghilang sama sekali. Rasanya menyenangkan tinggal di kantor. Jia Siwen bergumam, saya tidak tahu bagaimana kekuatan mental saya ditingkatkan. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Dia merasakan kekuatan spiritual menyembur seperti air pasang, menyebar ke segala arah, hanya beberapa tarikan napas, kekuatan spiritual telah menyebar ke posisi 10 meter. Namun, Jia Siwen masih merasa masih banyak kekuatan mental yang tersisa. Dia mengertakkan gigi dan berencana untuk mencoba melihat bagaimana kekuatan mentalnya berada pada batasnya. Sambil memikirkannya, dia langsung meningkatkan kecepatan pelepasan kekuatan mentalnya,
dan kecepatan penyebaran kekuatan mental itu tiba-tiba meningkat, dan hanya dalam sekejap, itu meningkat menjadi 30 meter. Namun, Jia Siwen masih merasa masih ada sebagian dari kekuatan mentalnya yang tersisa. Mata Jia Siwen menunjukkan senyum gembira. Peningkatan kekuatan mental ini masih sangat memuaskan. Awalnya hanya bisa mendeteksi jarak 10 meter, tapi sekarang bisa langsung diperluas menjadi 30 meter, yang sudah 3 kali lebih panjang. Itu perlu ditingkatkan. Tidak buruk, Jia Siwen berbaring dan berkata dengan nyaman. Dididi, saat ini, telepon di meja Jia Siwen tiba-tiba berdering. Jia Siwen menatap telepon di atas meja dengan curiga dan bergumam, aneh, siapa yang akan menelepon telepon rumah saya? Jia Siwen mengangkat telepon dan bertanya, hei, siapa? Halo, Guru Jia, ini Tan Song, kamu datang ke kafetaria, urusan kita akan menjadi keputusan terakhir. Suara Tan Song terdengar di telepon. Jia Siwen terlihat kedinginan, dan berkata dengan dingin, Tan Song. Kamu benar-benar datang ke sekolah. Haha, itu benar, dan aku juga membawakanmu hadiah yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa ini harus diserahkan kepadamu secara pribadi. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadamu, hal-hal yang sangat menyusahkan dapat terjadi. Tan Song mencibir. Kakimu hancur oleh kekuatan batinmu, jadi kamu bisa pergi sekarang. Jia Siwen berkata dengan dingin, karena kamu ada di sini, aku akan menemuimu. Hehe, ayo temui aku di kafetaria, aku menunggumu. Tan Song mencibir. Setelah berbicara, Tan Song langsung menutup telepon, sama sekali tidak memberi waktu pada Jia Siwen untuk berbicara. Jia Siwen meletakkan telepon dan langsung bergegas ke kafetaria. Dia khawatir Tan Song akan datang untuk Qiao Linlin. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gedung pengajaran tidak jauh dari kantin, hanya berjarak lebih dari 100 meter, dan Jia Siwen segera sampai di gerbang kantin. Saat ini, itu adalah kelas 2 di pagi hari, dan tidak ada seorang pun di kafetaria, bahkan staf kafetaria yang memasak dan mencuci piring belum datang. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berjalan cepat menuju kafetaria. Kantin besar itu sepi, tidak ada orang sama sekali, hanya ada meja dan kursi, tidak ada yang lain sama sekali. Saat itu, ponsel Jia Siwen berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menekan tombol jawab dan berkata, hei, hehe, Guru Jia, kamu seharusnya sudah tiba. Jika demikian, kamu bisa datang ke kafetaria, aku akan menunggumu saat ini. Suara Tan Song datang dari dalam. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam, sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang disebut hadiah besar itu? Hehe, karena ini adalah hadiah kejutan, bagaimana aku bisa mengatakannya sekarang? Tan Song mencibir, jangan khawatir, ini pasti penuh kejutan dan akan memuaskanmu. Wajah Jia Siwen murung, dan dia berjalan cepat menuju kafetaria. Pintu di kantin awalnya dikunci, tetapi ketika Jia Siwen pergi untuk membuka pintu, pintunya sudah tidak terkunci, dan dia dengan mudah membuka pintu dan masuk. Tapi selain beberapa bahan, di kafetaria tidak ada apa-apa, apalagi orang. Itu aneh. Jia Siwen tertegun sejenak. Dia awalnya mengira Tan Song bersembunyi di sini, siapa tahu tidak ada siapa-siapa. Dia secara tidak sadar menggunakan deteksi mental, dan kekuatan mentalnya mengalir keluar seperti air pasang, menutupi semua ruangan di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Sial, aku tidak akan tertipu. Jia Siwen tiba-tiba bereaksi. Meskipun pihak lain menelepon, dia tidak harus tinggal di sini. Jia Siwen mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tadi, dan suara itu meminta ponsel pihak lain dimatikan. Benar-benar tertipu. Jia Siwen tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh sehingga dia benar-benar ditipu oleh Tan Song. Namun, semua perhatiannya terfokus pada hadiah dalam kata-kata Tan Song, dan dia tidak menyadari posisi Tan Song yang sebenarnya, jadi dia ditipu oleh Tan Song. Apa yang dilakukan bajingan ini? Jia Siwen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun hati Jia Siwen sangat marah, tetapi sekarang pihak lain tidak ada di sini, generasi tidak berguna, dan hanya dapat kembali untuk sementara. Jia Siwen kembali ke gedung pengajaran dan menunggu sekolah selesai. Segera, waktu keluar dari kelas datang,
dan para siswa berkerumun dan berlari menuju kafetaria. Das Huai Zhang dan Li Bingwei membawa tas mereka melewati kerumunan seperti panah dari tali, dan berlari menuju kafetaria dengan cepat. Kecepatan Zhang Das Huai tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Dia berlari seperti bola yang menggelinding, bergegas ke depan dengan cepat, lemak di tubuhnya bergoyang dan terlihat sangat berirama. Kecepatan Li Bingwei di samping juga sama sekali tidak memuaskan. Menurut deskripsi guru kelas mereka, Li Bingwei tidak melakukan apa-apa, dan dia yang pertama makan. Setiap makan adalah sprint 100 meter. Jika Anda pergi ke pertemuan olahraga dan makan di garis finish, diperkirakan Li Bingwei akan berlari lebih cepat dari atlet profesional. Das Huai Zhang dan Li Bingwei adalah yang pertama bergegas ke kantin, dan setelah makan, mereka menemukan tempat duduk secara acak. Hei, ini hampir akhir bulan. Aku hanya bisa datang ke kafetaria untuk makan dan minum. Melihat makanan yang hampir tak terduga di mangkuk nasi di depannya, Zhang Shuai menghela nafas tak berdaya. Indahnya awal bulan. Dia kaya dan keras kepala, dan dia bisa makan apapun yang dia mau, dan sebanyak yang dia mau. Sekarang akhir bulan, dan hanya tersisa $100, dan butuh setengah hari untuk keluar makan. Ya, Li Bingwei mengangguk dan berkata tanpa daya, makan dulu, mengisi perutmu adalah kata terakhir. Dengan mengatakan itu, Li Bingwei mengambil sendok dan mulai makan. Das Huai Zhang mengangguk, mengambil sepotong daging babi kering ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Aku berkata Zugan, apakah menurutmu daging babi hari ini agak harum? Zhang Das Huai berkata dengan samar. Sepertinya sedikit, bagaimanapun dia, hal yang paling harum itu tidak baik atau tidak baik, kata Li Bingwei setelah menyesap sup. Tiba-tiba, Zhang Das Huai merasakan sakit yang tajam di perutnya, seolah-olah ada jarum yang tertusuk di perutnya, yang membuatnya sakit. Sial, tiang bambu, sepertinya ada yang salah. Perutku sakit. Zhang Das Huai memegangi perutnya dengan kejam, dan menjerit kesakitan. Hei, itu tidak benar, aku juga sakit. Li Bingwei juga mengeluarkan suara yang menyakitkan, jatuh dengan keras ke tanah, mulutnya berbusa, memutihkan matanya, dan terus-menerus berkedut. Mereka yang sedang makan di dekatnya juga jatuh ke tanah kesakitan, berteriak kesakitan. Apa? Melihat pemandangan ini, gadis di sebelahnya tiba-tiba berteriak, dan kerumunan tiba-tiba menjadi berantakan. Guru yang bertugas adalah Wang Qiaoan. Setelah melihat ini, dia berlari dan bertanya dengan gugup, ada apa? Apa yang terjadi? Tuan, guru, tolong, perutku sakit, kata seorang anak laki-laki sesekali. Apa masalahnya? Wajah Wang Qiaoan berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor darurat. Hei, halo, saya di sini di kantin sekolah menengah No. 1 Nanceng. Banyak siswa yang sakit perut dan mulut berbusa. Kirim ambulans ke sini. Terima kasih. Banyak siswa lain yang sedang makan melihat pemandangan ini, meletakkan sumpit mereka satu demi satu, dan memandangi panci nasi di depan mereka dengan ketakutan, seolah-olah mereka melihat racun. Meskipun demikian, masih ada teman sekelas yang jatuh ke tanah, tubuhnya terus bergerak-gerak. Apa yang terjadi di kafetaria menyebar ke seluruh kampus, dan Presiden Zhang bergegas bersama Li Weibin dan Liu Wenchang. Ketika kepala sekolah Zhang melihat para siswa berguling-guling di lantai, tangan dan kakinya ketakutan, tetapi dia dengan paksa tetap tenang dan memandang Wang Qiaoan dan bertanya, Mes. Wang, apakah dokter sekolah sudah datang ke sini? Di sini, Wang Qiaoan mengangguk, menunjuk ke depan dan berkata, ada di sana. Kepala sekolah Zhang melihat bahwa dokter sekolah sedang berlutut di tanah dan sedang melakukan tindakan pertolongan pertama untuk seorang siswa. Namun, apapun tindakan pertolongan pertama yang dia lakukan, gejala siswa tersebut tidak dapat diperbaiki. Dr. Li, kepala sekolah Zhang berteriak. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah, Dr. Li segera bangkit dan bergegas ke sisi kepala sekolah Zhang, menundukkan kepalanya dan berkata, Kepala sekolah, apa yang sedang terjadi? Kepala sekolah Zhang berteriak, menunjuk ke seluruh siswa di lantai. Jika itu hanya seorang siswa, itu tidak berdampak pada dirinya. Itu bisa didorong ke orang-orang di bawahnya, mengatakan bahwa pekerjaan mereka tidak bertanggung jawab.
Namun kini sedikitnya 100 siswa mengalami gejala yang sama. Apa ini bukan keracunan makanan? Bahkan jika semua siswa pada akhirnya sembuh, dia, kepala sekolah, tidak bisa mengelak dari kesalahan, dan Departemen Pendidikan Nanceng pasti akan menyalahkannya secara langsung dan membuatnya tidak bisa makan. Dan jika beberapa siswa meninggal, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Memikirkan hal ini, kepala sekolah Zhang menggigil. Hidup begitu nyaman sekarang. Jika dia pergi ke penjara, dia pasti tidak akan merasa nyaman. Ini, menurut penilaian awal saya, ini seharusnya keracunan makanan. Dokter Lee juga sedikit kurang percaya diri. Dia datang sebagai dokter sekolah hanya karena suatu hubungan. Lagi pula, dokter sekolah seberapa bebas pekerjaan itu. Paling-paling, saya sakit kepala dan demam otak, dan tidak ada penyakit yang sulit disembuhkan sama sekali. Siapa sangka keracunan makanan berskala besar tiba-tiba terjadi hari ini. Kepala sekolah Zhang kehabisan napas. Dia menatap dokter Lee dan berkata, tentu saja saya tahu itu keracunan makanan. Apakah Anda punya obat yang bagus? Ini. Saya belum tahu alasan spesifiknya, kata dokter Lee setuju. Anda. Kepala sekolah Zhang menatap dokter Lee, merasakan dadanya sesak, dan dia ingin memarahi dokter Lee sekarang. Dokter sekolah ini tidak berguna pada saat kritis. Kepala sekolah, saya sudah memberitahu orang-orang di rumah sakit sebelah, dan saya pikir mereka akan segera datang. Wang Qiaoan adalah orang yang lebih tenang di sini. Itu bagus, itu bagus. Kepala sekolah Zhang mengulurkan tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Dia tidak mengharapkan hal lain sekarang, hanya saja tidak ada yang akan mati. Segera, ambulans meraung dan terus berhenti di pintu kantin. Dokter berjas putih bergegas keluar dari mobil. Kepala sekolah Zhang melihat ambulans seolah-olah dia melihat seorang penyelamat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini. Para dokter itu berlari ke arah para siswa untuk memeriksa kondisi fisik mereka dengan cermat. Dokter terkemuka adalah dokter yang mengejar Yeshiro, Dokter Zhang. Dokter Zhang mengerutkan kening dan berkata, kenapa ada begitu banyak orang? Dia meliriknya, dan banyak siswa tergeletak di tanah, perkiraan kasar setidaknya 100. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami keracunan makanan di antara begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Tidak masalah, selamatkan orang dulu. Dengan lambaian dari dokter terkemuka, dia memerintahkan untuk membawa siswa yang diracuni ke ambulans. Jia Siwen mengerutkan kening saat mendengar gerakan di luar, dan berjalan menuju kafetaria. Tak lama kemudian dia sampai di depan pintu kantin dan terkejut saat melihat para siswa yang dibawa ke ambulans. Teman sekelas, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak teman sekelas dibawa ke ambulans? Ekspresi Jia Siwen berubah dan dia bertanya kepada seorang siswa dengan santai. Kudengar banyak teman sekelasku yang keracunan makanan di kafetaria. Itu terlalu kejam. Aku sudah mengatakan bahwa kafetaria ini tidak dimakan manusia. Itu benar-benar terjadi. Seorang pria gemuk mendorong kacamatanya dan berkata. Ekspresi Jia Siwen berubah, dia bergegas menuju kafetaria, dan sekilas dia melihat teman-teman sekelasnya tergeletak di tanah. Dia mengertakkan gigi dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi. Saat dia berkata, dia berjongkok dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan teman sekelasnya dengan lembut, merasakan denyut nadi pihak lain. Denyut nadi lemah dan ada racun yang terjerat di dalamnya. Saya khawatir ini bukan keracunan makanan biasa, tapi seseorang meracuninya. Wajah Jia Siwen menjadi sangat jelek. Dia diracun di kantin sekolah. Mentalitas sesat macam apa ini? Melihat siswa yang sangat kesakitan di depannya, Jia Siwen tidak tahan, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum perak yang dikemas di sakunya, dengan lembut merobek paket itu, memperlihatkan jarum perak yang mengkilap. Dokter Zhang, yang mengarahkan adegan itu, melihat Jia Siwen di samping, tiba-tiba mengerutkan kening, menunjuk ke arah Jia Siwen dan dengan tegas berteriak, apa yang kamu lakukan? Mendengar apa yang dikatakan Dokter Zhang, semua orang menoleh untuk melihat Jia Siwen. Kepala sekolah Zhang melihat Jia Siwen, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bergegas maju untuk memegang Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, apa yang kamu lakukan? Saya ingin mengobatinya.
Racunnya akan menyerang jantung. Jika kita tidak melakukan detoksifikasi, tidak akan ada kesempatan untuk pengobatan. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Kamu bisa sembuh. Kepala sekolah Zhang memelototi Jia Siwen dan berkata, Guru Jia, berhentilah membuat masalah. Jika Anda berani mengganggu siswa ini, Anda akan bertanggung jawab atas semua akibatnya jika itu terjadi. Saya bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Jia Siwen berkata dengan ringan, ini bukan gayaku untuk mati. Dengan itu, Jia Siwen mencubit beberapa jarum perak dan menusukkannya langsung ke tubuh siswa itu. Ketika jarum perak memasuki tubuh, mata siswa itu tiba-tiba melebar, matanya dipenuhi rasa sakit, dan segera setelah itu, benda kotor keluar dari mulutnya. Sekelompok benda kotor ini jatuh ke tanah, mengeluarkan semburan bau busuk, membuat orang-orang di sekitar mau tidak mau mundur, dan tidak ada yang berani mendekat. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah setelah siswa itu memuntahkan benda kotor ini, fitur wajahnya yang menyakitkan dan mengerikan perlahan menghilang, dan wajahnya yang pucat seperti kertas kembali menjadi kemerahan. Jia Siwen perlahan menghela nafas lega, trik ini masih berguna, itu benar-benar dapat memaksa sebagian besar racun keluar, jadi setidaknya tidak akan berakibat fatal, tetapi penyakit serius sudah pasti, istirahat setidaknya setengah bulan sudah cukup. Dia berdiri perlahan, menatap Dr. Zhang dan berkata, apakah ada bola kapas alkohol? Saya ingin menyeka jarum perak. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata dokter tiba-tiba membelalak. Tidak ada yang mengira bahwa Jia Siwen sebenarnya ingin mendaur ulang jarum perak. Bagaimana mungkin benda yang telah terkontaminasi darah orang lain ini terus digunakan oleh orang lain? Dr. Zhang menatap Jia Siwen dan berkata, apakah Anda memenuhi syarat untuk praktik kedokteran? Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya. Beraninya kamu mengambil inisiatif tanpamu. Jika seseorang mati di bawah tanganmu, kamu akan bertanggung jawab penuh. Dr. Zhang berkata dengan kejam. Jia Siwen mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Jia Siwen masih sangat percaya diri dengan kemampuan medisnya. Lagi pula, itu direkam dan diwariskan bersama dalam 8 jarum dewa dan hantu, dan efeknya harus kelas 1. Aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Dr. Zhang menatap Jia Siwen dan berkata dengan dingin, selanjutnya, saya tidak ingin Anda memindahkan pasien ini. Jika Anda pindah, saya berhak mencari seseorang dari Biro Keamanan untuk menangkap Anda secara langsung. Berdiri. Setelah berbicara, dia berbalik untuk tetap sibuk. Jia Siwen tidak takut dengan ancaman Dr. Zhang. Dia memindai penonton mencari teman sekelas yang mengancam jiwa. Jika seseorang mengancam nyawanya, maka bagaimanapun juga dia harus mengambil tindakan untuk melindungi nyawanya. Untungnya, meski banyak orang dalam keadaan buruk, mereka relatif stabil dan tidak mengancam jiwa, yang juga membuat Jia Siwen lega. Tak lama kemudian, orang-orang dari Biro Keamanan datang ke tempat kejadian, dan orang yang memimpin tim itu adalah kenalan lama Jia Siwen, Zhu Yueming. Zhu Yueming keluar dari mobil dan melambaikan tangannya dan berkata, semua orang menarik barisan untuk melindungi tempat kejadian. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat kejadian sesuka hati. Ya, Kapten. Staf keamanan mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, mereka segera mengeluarkan barisan kuning dan menariknya, memisahkan teman sekelas yang menyaksikan kehebohan dengan jarak lebih dari 2 meter. Begitu kepala sekolah Zhang melihat Zhu Yueming datang, dia langsung menyapanya dan berkata dengan hormat, Kapten Zhu, Anda di sini. Ini keracunan makanan biasa, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Zhu Yueming melirik kepala sekolah Zhang dan berkata dengan enteng, mendengar Zhu Yueming secara terbuka menanyai dirinya sendiri, wajah kepala sekolah Zhang menjadi biru dan putih. Meskipun dia sangat kesal, dia juga tahu bahwa orang di depannya, yang dulunya adalah kapten tim yang serius, benar-benar tidak memiliki mata untuk melawannya. Aku mencari kematian. Presiden Zhang, yang harus Anda lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan kami dalam menyelidiki kebenaran masalah ini, sehingga Anda tidak bersalah. Zhu Yueming berkata dengan dingin. Oke bagus. Kepala sekolah Zhang mengangguk dan berkata. Mari kita lihat medan dulu. Zhu Yueming melambai dan berkata. Setelah menerima perintah Zhu Yueming,
lebih dari selusin personel Biro Keamanan yang membawa kotak besi dengan cepat masuk. Semua koki di dalam sudah disingkirkan, dan mereka menunggu di luar. Koki kepala memandang kepala sekolah Zhang dengan tatapan sedih dan berkata, "Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Omong kosong, tentu saja aku tahu ini." Kepala sekolah Zhang berkata dengan marah, "Bukankah saya hanya memikirkan solusi?" Su Yueming membawa stafnya ke kantin untuk mengumpulkan sampel berbagai hidangan dan memasukkannya ke dalam botol kaca, siap untuk kembali dan memeriksanya lagi untuk menentukan apakah itu beracun. Saat mengamati medan, Su Yueming melihat ke langit-langit dari waktu ke waktu. Dia sedang mencari sesuatu. Segera, semua sampel dikumpulkan. Ketika dia mendengar laporannya, dia mengangguk puas dan berkata, "Semuanya pergi keluar bersamaku." Dengan mengatakan itu, Su Yueming membawa semua orang keluar. Melihat Su Yueming keluar, Presiden Zhang sangat gembira dan berlari menuju Su Yueming dengan cepat. "Kapten Zhu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Kepala sekolah Zhang berkata dengan cemas. "Tidak," Su Yueming berkata dengan jujur, menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali. Silakan masuk ke mobil. Aku tidak mengganggumu untuk mengkhawatirkan hal-hal di sini." Kepala sekolah Zhang berkata dengan tergesa-gesa. Su Yueming melirik kepala sekolah Zhang dan berkata dengan samar, "Meskipun saya belum menyelidiki apapun, saya menemukan ada kamera pengintai di dapur. Saya pikir mungkin saya akan mengambil gambar. Bolehkah saya melihatnya?" Hati kepala sekolah Zhang terus mengeluh. Apa ini? Tapi dia tidak berani bersikap tidak hormat di permukaan. Dia menghubungi satpam dan berkata, "Cepat dan kirimi saya cadangan sistem. Saya harap kapten akan memeriksanya." Kepala sekolah yang baik, keamanan buru-buru berkata. Setelah berbicara, kepala sekolah Zhang menutup telepon. Segera, seorang penjaga keamanan berseragam bergegas dari kejauhan, mendatangi kepala sekolah Zhang dan menyerahkan sebuah kotak hitam. "Kepala sekolah, ini semua gambar yang diambil oleh kamera seluruh sekolah hari ini." Petugas keamanan mengeluarkan kotak hitam dan menyerahkannya kepada kepala sekolah Zhang seolah menawarkan harta karun. Kepala sekolah Zhang mengangguk puas dan berkata, "Ya, efisiensi kerja sangat tinggi. Ayo cari tempat untuk menonton video ini sekarang." "Baiklah, jangan buang waktu." Su Yueming mengangguk dan berjalan di belakang kepala sekolah. Kepala sekolah dengan hati-hati menghubungkan kotak hitam kecil itu ke komputer, dan isi kotak hitam kecil itu segera terungkap. Segmen video harus tetap utuh. Jika Anda ingin melihat tempat mana Anda hanya perlu mengkliknya. Kepala sekolah Zhang, bawahanmu sangat efisien. Su Yueming bercanda, "Baiklah, ayo tonton videonya sekarang, jangan tonton yang lain, hanya karena orang ini merasa salah." Saat dia berkata, dia meletakkan jarinya di layar, dan melihat Jia Siwen perlahan berjalan menuju kantin dan masuk ke kantin. Bukankah ini guru Jia?" Kepala sekolah Zhang melihat dan langsung mengenalinya. Apa yang dilakukan guru Jia di kafetaria? Ekspresi kepala sekolah Zhang berubah. Jika Jia Siwen benar-benar melakukan hal ini, maka tuduhannya akan ditertawakan. Lagi pula, pihak lainlah yang meracuninya, bukan keracunan makanan. Orang ini adalah guru sekolahmu. Su Yueming berkata dengan cemberut, tampaknya kecurigaannya tidak dapat dihilangkan. "Kepala sekolah Zhang, bisakah Anda memanggilnya? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya." "Oke." Kepala sekolah Zhang ingin pergi lebih awal dan tetap berada di sisi Su Yueming sepanjang waktu. Dia merasakan penindasan yang tak terlihat, yang membuatnya sulit bernapas. Kepala sekolah Zhang berteriak, "Jia Siwen! Jia Siwen!" Mendengar suara kepala sekolah, Jia Siwen mengangkat kepalanya dan berteriak, "Kepala sekolah, saya di sini. Teman-teman dari Biro Keamanan mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganmu, cepat dan ikuti aku." Kepala sekolah Zhang berjalan ke Jia Siwen dan berkata, "Para kamerat dari Biro Keamanan mengatakan mereka ingin bertemu denganmu untuk mencari tahu tentang situasinya, cepatlah ikut denganku. Temukan aku untuk memahami situasinya." Jia Siwen bertanya dengan curiga, "Saya tidak tahu apa-apa, apa yang kamu ketahui tentang saya?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.